Halo, jumpa lagi di materi pembelajaran kali ini, di mana materi yang akan saya ajarkan kali ini yaitu masih seputar tentang kendaraan ringan. Ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan atau saya berikan materi-materi yang terkait dengan pembelajaran kendaraan ringan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi perawatan atau servis air conditioner untuk mobil, ya. Dimana materi ini cukup menarik karena kita tahu bahwa AC atau air conditioner ini sangat sering digunakan pada unit kendaraan dan juga untuk membuat nyaman setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu, saya akan coba membahas sedikit tentang servis atau perawatan air conditioner. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan servis. Ya. Tidak asal begitu saja melakukan servis, asal membuka atau membongkar, tanpa dilakukan adanya dasar-dasar dan pemahaman dalam servis AC. Maka itu saya ingin mengajak semuanya agar bisa melakukan servis, ya, baik secara individu ataupun juga kelompok, khususnya pada siswa-siswa SMK. Baik, kita mulai saja tahapan yang pertama. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar dapat memahami prinsip kerja AC. Kemudian siswa dapat memahami jenis-jenis komponen dari sistem AC serta fungsinya. Dan juga siswa dapat memahami berbagai jenis refrigeran yang ada, serta siswa dapat memahami jenis-jenis peralatan sistem AC dan juga fungsinya. Prinsip dari AC merupakan dasar dari sebuah prinsip perpindahan panas, di mana prinsip perpindahan panas ini terjadi secara alami. Di sini di logika sederhana seperti halnya sebuah kapas yang ditetesi oleh alkohol, kemudian ditempelkan kepada badan kita atau kulit kita, maka akan secara spontan terjadi sebuah penguapan yang disebut dengan evaporasi. Kemudian prinsip penguapan dan penyerapan panas ini, ya, bisa dilihat di sebelah kiri itu ada sebuah cairan yang mengalami penguapan akibat dari proses pemanasan. Kemudian bisa dilihat juga di sebelah kanan, ya, di situ ada sebuah bejana yang dipanaskan, kemudian terjadi proses penguapan. Dan penguapan ini tentunya dalam bentuk gas, ya. Cairan yang tadinya dipanaskan, ya, lama-kelamaan akan mengalami proses evaporasi atau penguapan. Begitu juga dengan prinsip dasar AC, hampir mirip dengan prinsip-prinsip dasar penguapan tadi, ya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, di mana ada dua buah bejana yang saling terhubung dengan dua buah pipa atau selang. Masing-masing dihubungkan secara tertutup. Kemudian bejana yang satu itu diberikan pemanas yang tentunya berisi air atau cairan. Bejana yang kedua itu kosong, tetapi di sana diberikan pendinginan oleh air yang mengalir. Sehingga pada saat cairan tersebut dipanaskan, maka lama-kelamaan, ya, akan terjadi proses evaporasi tadi atau penguapan. Ya, kalau dalam bahasa biasanya, ya, atau di dalam bahasa proses kimiawinya itu seperti proses penyulingan. Dan itu akan terjadi yang namanya penguapan masuk ke dalam bejana yang kosong, dan kemudian terjadi pendinginan dari air yang mengalir di atasnya. Kita lanjutkan. Ini adalah dasar dari perubahan wujud, ya. Di sini ada 3 materi, yaitu materi yang berbentuk solid atau padat, kemudian ada materi yang berbentuk cairan, liquid, dan juga ada yang berbentuk gas. Dan semua ini jika dijadikan proses perubahan wujud, ya, maka akan
terdapat beberapa proses ya, seperti dari padat ke cair ya, kemudian cair ke gas, begitu juga dengan gas ke padat. Kali ini di dalam prinsip AC saya akan jelaskan dulu dasar kerja dari sistem AC. Yang pertama di situ ada kompresor. Kemudian ada kondensor. Ketiga ada katup ekspansi, dan yang keempat ada evaporator. Masing-masing ini memiliki peran yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu sistem AC yang bekerja secara simultan. Bisa dilihat dari benda nomor 1 ya, atau komponen nomor 1, yaitu kompresor. Di sana bekerja untuk menekan gas yang mengalir ya, sampai menuju ke kondensor dengan tekanan yang tinggi. Dan tentunya ini dalam wujud gas. Kemudian setelah gas tersebut ditekan ke dalam kondensor dengan tekanan yang tinggi, maka akan terjadi perpindahan panas di dalam kondensor ya, karena pada kondensor sendiri itu terdapat kipas atau fan yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan panas dari kondensor. Kemudian panas itu bergerak ya dari refrigeran ke udara luar. Dan di dalam kondensor itu terjadi proses tekanan yang tinggi ya, akibat dari proses kompresi, sehingga udara yang masuk atau gas yang masuk ke dalam kondensor itu akan berubah yang dari gas menjadi cair. Pada saat kondensor itu menghasilkan cairan gas atau gas yang berubah menjadi cairan, kemudian akan dikirimkan ke dalam katup ekspansi dalam tekanan yang masih tinggi. Kemudian dari katup ekspansi ini dia akan berubah, yang tadinya menjadi cair akan berubah menjadi gas kembali. Dan ini prosesnya cukup menarik karena ada perubahan tekanan dari kondensor menuju katup ekspansi dan masih berbentuk wujud cair. Kemudian dari katup ekspansi ini akan diteruskan ke bagian evaporator. Nah, di mana di bagian evaporator ini perubahan yang terjadi cukup besar, yang tadinya masih dalam tekanan tinggi dan masih berbentuk cair, kemudian diubah menjadi gas kembali dengan tekanan yang rendah. Ya, prinsipnya hampir sama seperti kalian menggunakan spray parfum ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi materinya. Nah, pada gambar berikut ini masih prinsip AC, namun di sini ada sebuah ilustrasi dari beberapa komponen yang baru saja saya sebutkan ya. Di sana ada kompresor, kemudian ada kondensor, ada katup ekspansi dan evaporator. Baik, kita lihat gambar ini dengan seksama. Ada sebuah kompresor. Di sana diilustrasikan ada yang berwarna merah, itu bentuk gas dalam tekanan tinggi. Kemudian ada yang berwarna biru, itu bentuk gas dalam tekanan rendah. Seperti gambar sebelumnya di awal, kompresor itu akan menekan gas yang masuk ke dalam kondensor dengan bantuan tekanan tinggi dari kompresor ya. Kemudian dia akan berubah dari bentuk gas menjadi cair. Dan pada saat tekanan ini bekerja, maka kondensor akan mengalirkan gas yang sudah berbentuk cair ini ke katup ekspansi. Di dalam katup ekspansi itu ada perubahan bentuk dari yang besar menjadi kecil karena dia alirannya menyempit, sehingga pada saat kondensor mengirimkan cairan tersebut, dia akan mengirim ke bagian evaporator dalam bentuk gas.
dan dengan tekanan yang rendah. Nah, adapun gas yang mengalir itu dalam keadaan dingin tentunya, dan ini yang akan dijadikan sebagai prinsip perpindahan AC. Nah, di gambar berikutnya ini ada prinsip dari AC mobil, yaitu ada proses ekspansi dan penguapan di bagian kiri atas. Kemudian di bagian kanan atasnya ada proses pengembunan dari refrigeran, dan di bawahnya adalah proses terjadinya pengembunan dari gas refrigeran 134 menjadi cairan. Baik, kita akan bahas dulu di gambar yang sebelah kiri, yaitu proses ekspansi dan penguapan. Di bagian atas itu adalah bagian receiver dalam kondisi panas, tekanan tinggi, bentuknya cair, ya. Nah, kemudian terjadi perpindahan ke dalam evaporator dalam bentuk tekanan rendah, kondisinya dingin. Kemudian di bagian kanan itu ada pengembunan, ya. Di sana terdapat kerja kompresor yang mengirimkan laju aliran dari gas R134 menuju kondensor, dan dari kondensor kemudian dialirkan ke bagian receiver. Nah, bagaimana cara terjadinya pengembunan dari gas R134? Ya, ini terjadi penekanan, ya, di mana sebelah kiri itu adalah proses tekanan rendah yang terjadi sekitar 0 derajat Celcius, dan di kanan tekanannya tinggi dengan gas yang mengalami kenaikan suhu hingga 80 derajat Celcius. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini gambar yang berikutnya yaitu ilustrasi tentang rangkaian air conditioner, ya. Bisa kita lihat bagaimana proses terjadinya. Komponennya masih sama, di sana ada 4, yaitu kompresor, kemudian kondensor, receiver dryer yang terdapat butiran-butiran untuk memfiltrasi agar kotoran-kotoran tidak terbawa ke dalam katup ekspansi. Nah, di atasnya ada katup ekspansi yang mengirimkan gas yang sudah berubah dari cair ke gas yang mengalir di bagian evaporator. Gambar lain pun sama, ini prinsipnya masih sama, kita lewati saja. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dengan bentuk yang real, ya. Kompresor AC-nya bisa dilihat di sana, bentuknya sedemikian rupa, dan nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari komponen-komponen AC yang ada, ya. Kita lanjutkan. Berikut adalah komponen dari kondensor, kemudian komponen dari receiver dryer, kemudian komponen dari katup ekspansi atau expansion valve, dan berikut adalah komponen dari evaporator. Di dalam kompresor itu terdapat satu komponen atau perangkat komponen yang ada di dalamnya yang disertakan dengan kopling magnet atau dikatakan magnetic clutch. Yang ini terdapat beberapa komponen dari magnetic clutch, yaitu diantaranya ada plat penekan atau pressure plate, kemudian ada puli yang terhubung langsung dengan sabuk atau tali penghubung, kemudian di sana ada stator yang fungsinya untuk menghasilkan elektromagnet. Mari kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada blower. Blower ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan udara dingin dari evaporator. Ya, dia akan menghisap hawa dingin yang mengalir dari evaporator. Tentunya itu adalah
gas freon yang mengalir, sehingga blower ini dapat melakukan vakum atau penghisapan udara dingin untuk dihembuskan ke dalam kabin kendaraan. Berikut adalah jenis-jenis refrigeran yang umum digunakan, dan juga ada refrigeran yang sudah tidak digunakan kembali. Yang pertama ada R134A, dan ini umum atau paling banyak digunakan pada AC mobil. Kemudian ada R22, ini juga umum digunakan atau dipakai khususnya untuk AC rumah. Ada R12, dan ini sudah tidak pernah dipakai lagi. Kemudian ada refrigeran tambahan yang mungkin ada yang dipakai, ada juga yang tidak. Di antaranya ada R502, R507, R410A, R404A, dan lain-lain. Kita lanjutkan kembali. Beberapa peralatan untuk melakukan servis AC. Ya. Yang pertama ada mesin atau alat recovery AC. Kemudian ada manifold pressure gauge. Ya, ini alat untuk mengetahui tekanan tinggi dan tekanan rendah, sekaligus untuk melakukan pengosongan dan pengisian. Juga ada alat tes kebocoran AC atau disebut leak detector. Kemudian ada adaptor AC dan freon tester. Kali ini saya akan jelaskan mengenai fungsi-fungsi dari kompresor. Ya, di mana kompresor itu fungsi utamanya adalah untuk memompa atau memberikan tekanan pada refrigeran yang tadinya berbentuk gas agar tekanannya meningkat, sehingga akan mengakibatkan temperaturnya atau suhunya juga meningkat dan merubah dari gas refrigeran menjadi cair. Kemudian di dalam kompresor itu terdapat piston yang bekerja secara simultan, yang dimana refrigeran masuk ke dalam ruang silinder dari evaporator. Kemudian ada langkah naik dari refrigeran yang keluar dari ruang silinder menuju ke kondensor dengan tekanan meningkat dari 2,1 kg per cm kuadrat menjadi 15 kg per cm kuadrat, yang mengubah temperatur dari 0 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Adapun tekanannya yaitu tekanan rendah 1,5 sampai dengan 2 kg per cm kuadrat, itu sama dengan 21 sampai dengan 28 PSI. Kemudian kita lanjutkan, di mana 21 sampai dengan 28 PSI itu sama dengan 147 sampai 196 kilopascal. Adapun tekanan tingginya yaitu antara 14,5 sampai dengan 15 kg per cm kuadrat, itu sama dengan 206 sampai 213 PSI, atau sama dengan 1422 sampai 1471 kilopascal. Kemudian fungsi dari kondensor. Fungsi dari kondensor adalah untuk menyerap panas dan mengeluarkan panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor, dan mengubah refrigeran yang tadinya berbentuk gas menjadi cair. Kemudian ada fungsi dari dryer atau receiver. Fungsinya adalah untuk menampung refrigeran cair sementara waktu yang untuk dilanjutkan atau dialirkan ke evaporator melalui expansion valve atau katup ekspansi sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu juga, receiver dryer juga berfungsi untuk memfilter atau menyaring cairan yang keluar dari kondenser agar tidak membawa kotoran yang masuk ke dalam katup ekspansi, sehingga ini akan mengganggu siklus refrigerasi. Berikutnya adalah fungsi dari katup ekspansi atau expansion valve, yaitu untuk mengabutkan refrigeran yang berbentuk cair yang masuk
atau dikirimkan ke dalam evaporator dalam bentuk gas. Dan yang terakhir adalah fungsi dari evaporator yang merupakan kebalikan dari kondenser yang berfungsi untuk menyerap panas dari udara yang dilalui sirip pendingin melalui evaporator sehingga udara tersebut menjadi dingin. Tambahan lain yaitu adalah fungsi dari kopling magnet, atau di awal tadi saya sudah menyebutkan ada magnetic clutch yang terdapat pada kompresor, yaitu satu alat yang dipergunakan untuk melepas dan menghubungkan kompresor pada saat bekerja dengan putaran mesin. Ya, peralatan ini intinya seperti yang sudah disebutkan, ada stator, rotor, dan pressure plate. Kemudian sistem ini bekerja secara elektromagnetik. Kemudian ada blower atau kipas, di mana blower ini mempunyai fungsi yang sama, tetapi aplikasinya berbeda. Blower yang terdapat pada AC yaitu untuk mengalirkan udara yang dingin akibat proses perpindahan panas dari evaporator. Udara dingin tersebut dialirkan atau dihembuskan ke dalam kabin ruangan mobil. Sedangkan kipas itu khusus untuk dipasangkan di bagian kondenser dan tujuannya adalah untuk menjaga kondenser agar tidak mencapai panas yang berlebih atau biasa disebut dengan overheat. Di sini gambar adalah cara kerja kompresor yang tipe crank. Ada berbagai macam jenis kompresor yang terdapat pada sistem AC. Di sini ada kompresor dengan tipe Swiss plate. Saya tidak akan membahasnya karena waktunya cukup lama. Kemudian ada kompresor tipe Truppen. Ini sering atau umum digunakan pada unit kendaraan, di mana pada Truppen ini cara kerjanya lebih simpel. Ada bagian hisap dan ada bagian pendistribusian. Baik, untuk berikutnya adalah detail dari kondensor seperti yang bisa dilihat pada ilustrasi gambar sebelah kiri, di mana terdapat sebuah aliran yang masuk dengan panas antara 80 derajat hingga didinginkan mencapai 50 derajat. Kemudian ini adalah gambar detail dari receiver dryer, di mana di situ terdapat beberapa bagian mulai dari inlet dan outlet. Kemudian di bagian atas terdapat gelas pengukur atau side glass. Di bagian dalamnya terdapat tube atau pipa yang terhubung langsung ke bagian bawah. Kemudian ada dryer, ada decision, dan filter. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari katup ekspansi. Bisa dilihat bentuknya. Prinsipnya hampir sama seperti spray vakum, ya, di mana pada proses kerjanya dia akan mengeluarkan cairan menjadi butiran-butiran gas atau pengkabutan. Kemudian ada evaporator, ini hampir sama dengan kondenser. Terdapat dua buah pipa yang berukuran kecil dan ukuran besar. Kemudian juga terdapat sirip-sirip atau fin yang tujuannya untuk mengeluarkan panas, aliran panas yang terdapat pada evaporator. Cara kerja dari kopling magnet atau magnetic clutch, yaitu pada saat puli kompresor selalu berputar dengan putaran mesin yang dihubungkan melalui tali kipas pada saat mesin hidup. Ketika posisi switch off, kompresor tidak akan berputar, dan kompresor hanya akan berputar apabila switch AC dalam kondisi on atau hidup. Hal ini dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir
ke bagian starter coil. Kemudian starter coil ini akan mengubah menjadi elektromagnet yang akan menarik pressure plate yang ada di dalam kompresor, kemudian akan saling bergesekan dan melekat dalam satu unit memutar kompresor. Cara kerja kondenser. Yang pertama, saat refrigeran masuk ke dalam kondenser, dikarenakan adanya tekanan kompresor yang masih dalam bentuk gas dengan temperatur yang cukup tinggi. Kemudian, temperatur yang tinggi dari refrigeran yang berada dalam kondenser yang bentuknya cukup berliku-liku sehingga mengakibatkan terjadinya pelepasan panas oleh refrigeran di dalam kondenser. Proses pelepasan panas ini atau perpindahan panas ini dipermudah dengan adanya aliran udara dari gerakan mobil maupun isapan fan yang terpasang di belakang kondenser. Semakin baik pelepasan panas yang dihasilkan oleh kondenser, maka semakin baik pula pendinginan yang akan dilakukan oleh evaporator. Kemudian, pada ujung pipa keluar kondenser, refrigeran sudah tidak berbentuk gas lagi, akan tetapi sudah berubah menjadi bentuk cairan pada suhu 50 derajat Celcius. Berikutnya adalah cara kerja dari receiver dryer. Yang pertama, refrigeran dari kondenser yang masuk ke tabung receiver melalui lubang inlet, kemudian melalui dryer, decision, dan filter refrigeran cair naik dan keluar melalui lubang outlet yang menuju ke bagian expansion valve. Dryer, decision maupun filter berfungsi untuk mencegah kotoran yang dapat menimbulkan karat maupun pembekuan refrigeran, terutama pada expansion valve yang mana akan mengganggu siklus dari refrigeran tersebut. Kemudian, batas atas dari receiver dryer disediakan gelas kaca atau side glass yang berfungsi untuk melihat laju atau sirkulasi dari refrigeran itu sendiri. Kemudian cara kerja dari expansion valve. Fungsi dari expansion valve yaitu mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator. Maka lubang keluar pada alat ini berbentuk lubang yang kecil atau disebut juga lubang orifice, dan dapat diatur melalui katup yang pengaturannya menggunakan perubahan temperatur yang dideteksi oleh sebuah sensor panas. Dan terakhir adalah cara kerja dari evaporator, di mana perubahan zat cair dari refrigeran menjadi gas yang terjadi pada evaporator akan berakibat terjadi penyerapan panas pada daerah sekelilingnya. Udara yang melewati kisi-kisi atau fin evaporator panasnya akan terserap, sehingga dengan hembusan blower udara yang keluar ke dalam ruang kabin mobil akan menjadi dingin atau sejuk. Berikut adalah bentuk dari R134 dalam kemasan tabung. Begitu juga dengan R22, R12, R502, R507, R410A. Ini biasa digunakan untuk AC jenis inverter, dan R404. Nah, itu tadi adalah beberapa bentuk dari refrigeran atau freon ya, yang biasa digunakan untuk AC. Berikut ini adalah gambar dari mesin atau alat recovery AC. Kemudian ada manifold pressure gauge ya, bisa dilihat bentuknya, di mana ada pressure gauge dan juga ada selang yang terhubung di antara pressure gauge. Kemudian ada alat tes kebocoran atau disebut juga dengan leak detector. Kemudian ada adapter AC dan ada freon tester. Oke, itu saja mungkin materi yang saya bisa berikan, dan juga tentang pemahaman dari servis AC, dari dasar-dasar komponen-komponennya,
cara kerjanya, dan siklus AC. Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua, khususnya yang masih sekolah di SMK bidang teknik kendaraan ringan pastinya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.